ni todiku. Hot mau di labuku hasia pasona ngokuro. Dang salah pilih bea manodoho sirokap ni todiku. Sonang doa di labungmu boan maaf mana tu dia peholau. Dua gabe sana hita manomu warina mekro rap sauduran tu dolok tu torua. Masih cula-cula kita ati kemurang mawa manubut rohami ajari maaf. Hong tai unang-unang demubang salereng di ngoluta. Dang salah pilih bea manodoho sirokap ni todiku. Sonang doa di labungmu boan maaf mana tu dia peholau. Dua gabe sana hita manomu warina mekro rap sauduran tu dolok tu torua. Masih cula-cula kita ati kemurang mawa manubut rohami ajari maaf. Hong tai Sudah mulai ulota. Mulai tema Tuhan, mulai di dasaluna boy dapat Jepang apalagi di bagasan las niroha. Puji-pujian mah di gorni Tuhan ini. Jadi tulang gabe emang guru. Asal pas pengen anak maju kita baru masuk tiga di jati tulang gabe cuma betang yang tulang. Kamu mak? Oh, nauli. Aku mau betang yang? Nauli. Ya. Jadi tepas ada marwata martang yang mahita. Tuhan di bata nami, di bata hatuan nami, na esok bahami dipuji hami ho di bagasan gore anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Muliate le Tuhan, di manugo tarion le Tuhan. Soang-soang le Tuhan di rencana, lau macara pemasuk-masuan, sian bagas ni kuriami marhite na posom. Di pasatahi masalu na nontu tanganmu na bedei, asa hotok tong, na madongani na mga ramuti, subulon nami parboru do parana. Asa buhay dengkan nanon ulaw ni Tuhan puji-pujian ma di kuarmu. Boto hamido hadirin nami galedo pamatang nami. Nabadia do ang koho ane amang. Mangido hami senasi di ruham se sama dia dosa-dosa do pangalasan nami. Asa tamah hami gabi haboran ni pasung-pasung. Tamah hami mamuji pasangapon kuarmi. Di bagasan kuar anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami mardongan muliate. Amin. bahagia doa
kasihan dan baheno ku holas gabe kecewa nunga hugor gago armiri rohaku ikoko nama itu gabe rokapu haholongan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kami hormati. Selamat datang di Gereja Santo Albertus Johnson, Paroki Bekasi. Mohon perhatiannya, yang diperkenankan mengambil gambar di depan altar hanya petugas fotografer. Bagi Bapak, Ibu yang saat ini dalam kondisi kurang sehat, diharapkan memakai masker tertutup. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kebersihan, ketertiban, dan ketenangan di dalam gereja dengan menonaktifkan alat komunikasi. Hari ini adalah suatu anugerah yang indah, di mana dua insan dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam suatu ikatan suci pernikahan yang kudus. Saat ini pula kita menjadi bagian penting dalam kehidupan Erik Yosef Sikandar dan Dewa Yolanda Sidoarjo. Misa perkawinan pada pagi hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Anselmus Servus WTSD. Sekarang marilah kita berdiri untuk menyambut kedua mempelai dan keluarga. Kedua orang tua mempelai yang terkasih, Erik dan Dea yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang dalam pernikahan. Sebagai wakil keluarga dari Bapak Paul Silaga dan keluarga Bapak dan Bapak Axel Sidoarjo, perkenalkan kami antara anak kami, Erik Yosef Silaga dan Dela Yolanda Sidoarjo yang ingin memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dibuka dan berkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan gereja Katolik. Jadi kita dekat Allah. Selamat makasih Tuhan menyertai mereka.
Kabulkanlah cita dan keinginan seluruh mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkan rahmat-Mu, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadikan kehadiran-Mu yang nyata dan menyelamatkan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, berperang dan hidup dan berkuasa bersama kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan dada. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Andaikan aku masih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagaikan yang bergaul.
tinggallah di dalam kasih-Mu itu. Jikalau kamu menurut perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menurut perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Mu. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacita-Ku menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat. Jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya. Tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Jadi dan saya mau supaya kamu punya pertanyaan, jawaban yang memberikan kepada saya jawaban. Nah, baik Bella. Ketika saya tanya kepada Bella, keluarga semacam apakah yang Anda cita-citakan, yang Anda mau bentuk di masa depan? Jawaban apa? Keluarga yang tetap takut akan Tuhan. Yang kedua, Keluarga yang harmonis, keluarga yang harmonis. Takut akan Tuhan dan juga keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis. Ya. baik. Lalu saya bertanya kepada kamu, untuk menjadi keluarga yang harmonis apa yang dilakukan? Kamu harus ingat jawabannya, Bella. Jawabannya apa? Untuk menjadi keluarga yang harmonis apa yang harus kau lakukan? Saling kasih. Saling memaafkan. Apa? Saling memaafkan. Saling memaafkan. Baik, dan Bella, ternyata kamu berani mempunyai kebutuhan kunci. Kamu lupa bahwa jawaban kamu pada waktu itu yaitu berkomunikasi, penuh dengan kerjasama, penuh dengan saling mendengarkan satu sama lain. Dan itu jawaban kamu pada waktu itu. Baik, dan kamu memilih bacaan hari ini. Ada satu bacaan, satu kalimat yang kamu takut untuk mencatatnya. Yaitu apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Jadi berbeda yang terkasih. Keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun dan damai, keluarga yang dasar adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya
Yaitu suami yang takut akan Tuhan, anak dan cucunya akan mengingat dia dan juga keturunan bersama. Saya juga bacakan Amsal 31 berbeda. Istri yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan segala pekerjaan rumah dengan sukacita dan membuat suaminya dikenal ketika dia duduk beracara dengan para tamu. Suami yang hebat karena ada istri yang luar biasa. Dan seluruh keturunan menyebut dia hebat. Maka Erik dan Bella yang dikasih Tuhan, hari ini Anda berani datang mengucapkan janji setia satu sama lain di hadapan Allah. Saya ingatkan kembali Erik dan Bella. Hari ini Anda berjanji kepada Tuhan untuk mencintai pasangan Anda dalam untung dan malang, sakit dan sehat. Anda tidak mencintai pasangan karena dia hebat. Anda tidak mencintai pasangan karena dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan tugas. Anda mencintai dia, mengasihi dia dengan segala kelemahan dan kekurangan. Juga dengan sikapnya yang seringkali menyakitkan hati Anda. Dan ini gampang juga. Ada kata Bella ini tiap kali terlewat dan ngomong semua. Kamu masih bisa tahan? Oh, tapi tidak apa-apa. Dan doa kami semua ada doa untuk semua. Dengan Bella yang punya kemampuan itu, punya talenta besar untuk itu. Dan Bella tadi ngomong apa? Itu dan aku bergaul dengan Tuhan. Tanpa bergaul dengan Tuhan aku tidak sakit. Tidak sakit. Karena aku ingin harga diri dihormati. Pengorbanan dihargai. Pemberian diterima dengan sukacita. Tapi tidak selalu berterima dari istri dia yang bersayang. Tugas kembali berbeda. Aku sudah berkorban setengah mati, urus rumah, urus anak, urus macam-macam. Dan aku berbeda. Aku boleh berkorban setengah mati. Belum tentu dengan terima kasih saya. Dan itu yang tidak, itu sudah kita yang sejati adalah menyerahkan Tuhan. Kita yang sejati adalah berkorban untuk orang yang saya kasih. Dan itu sungguh tidak gampang. Bapak Ibu bilang dalam beda ini mampu bertahan seperti itu, bukan karena terpaksa. Beda. Dalam bacaan pertama, Anda adalah seorang penolong. Tugasmu adalah menolong Erik dalam segala situasi. Artinya, keluarga akan hancur berantakan kalau Anda lepaskan. Anda penolong artinya Anda mesti melakukan apa yang tidak kau suka. Apa yang suka? Kalau aku tidak melakukan semua rusak, dan itu sungguh tidak dapat. Menjadi penolong artinya menjadi orang yang rendah hati seperti yang bacaan dalam buku ini. Kasih yang sejati adalah kasih yang penuh ketaatan. Taat artinya saya mesti melakukan apa yang tidak saya suka. Tapi dulu kau bahagia saya.
sudah hal yang baik dari mereka. Dan itu tidak gampang. Karena itu Yesus berulang-ulang dalam ayat ini. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Perintah itu tidak tanya kau masuk akal atau tidak, ini baik atau tidak, ini benar atau tidak. Perintah harus ditaati. Perintah itu tidak tanya kau suka atau tidak suka, kau senang atau tidak senang. Ini perintah. Dan dari beda. Tuhan bukan memerintahkan kita melakukan hal-hal yang membuat kita senang secara duniawi. Tidak. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita harapkan. Tuhan tahu apa yang kita cita-cita. Dan Tuhan tahu bahwa kita semua mau bahagia bersama. Maka perintah Tuhan bukan untuk menyengsarakan kita. Tapi perintah Tuhan adalah supaya kita bahagia dengan melaksanakan tugas itu. Kita bahagia. Kita suka kita. Orang yang penuh sukacita dan selalu bahagia itu adalah orang yang taat karena cinta. Orang yang taat karena mengasihi. Dan itu beda. Beda dari saat taat karena takut, saat taat karena takut kehilangan ini, saat taat karena terpaksa, saat taat karena kau pilih dan saya. Bukan. Saya taat kepadamu karena saya mengasihi. Ini beda sekali. Yesus bahkan misalnya dia memberi karena dia taat. Dia taat bukan karena dia takut, tapi karena dia mengasihi. Mengasihi kita semua. Dan itulah yang membuat kita bahagia. Itulah yang nanti membuat Erik dan Bella akan berdua berbahagia dan bersuka. Dulu rumah tangga ada hal yang Erik dan Bella ingat apa yang saya beritahu 2 bulan lalu. Orang yang hidup dalam kasih Tuhan itu adalah orang yang selalu berkumpul bersama-sama untuk berdoa bersama-sama. Tuhan bilang apa? 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama aku hadir di tengah-tengah mereka. 2 atau 3 orang sepakat meminta hal yang sama kepada Bapa dalam nama akan dikabulkan. Itu artinya apa? Erik dan Bella. Kalau Anda adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang kasih Allah, wujud konkretnya itu adalah harus sudah terbiasa doa bersama suami dan istri. Dan Bella siapa yang berdoa? Angkor. Gantian. Apa? Gantian. Tidak ada gantian-gantian. Di rumah itu pemimpin ibadat adalah suami, imam, bukan angkor. Jadi, angkor ini pemimpin doa. Banyak orang yang bawa sudah mau berdoa. Imam, pemimpin ibadat, bukan Kristen. Rusak semua. Banyak orang rusak karena bapak-bapak tidak berdoa. Apalagi yang bukan berdoa. Apalagi yang lapor Tuhan berdoa. Kedua, saya tanya ke beberapa orang dan tahu.
aku mengajar dan apa yang kau baca, kau renungkan, kau ayat dari firman Allah yang kau baca. Lalu kita katakan Tuhan adalah Tuhan yang lebih cintai firman Allah, maka seluruh mereka akan dituntut oleh firman Allah. Sebenarnya pada negara kita, di sini buku itu, seluruh kehidupan kita apa? Kita tulis di sini. Kita kasih tahu perang Gaza yang sekarang kita perang itu sudah dilakukan sebelum 6 abad sebelum Masehi oleh Nabi Amos. Terjadi hari ini. Nanti kita akan lihat dari apa yang akan terjadi. Kemudian baca bisa kerja 2 ayat 1 sampai 9. Semua tertulis itu. Soal duit ada di sini. Lalu apa? Cari duit itu ada. Apa boleh terjadi dari tadi sampai larut malam? Sia-sialah hidupmu kalau Tuhan tidak mempercayamu. Apa boleh begitu? Pak bangun pagi-pagi dan pergi tidur larut malam. Anda boleh bekerja setengah mati. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, sia-sia apa yang kau lakukan. Maka bisa lihat ya, banyak orang berkata duit tapi miskin. Duitnya banyak, tapi rumah tangganya kacau. Miskin rohani, miskin kebersamaan, miskin perhatian, miskin persaudaraan. Itu yang terjadi. Baik, Mazmur 128. Dia kata, berkat Tuhan diberikan kepada suami ketika suami tidur, bukan ketika suami bekerja. Berkat itu berlimpah karena suami tidur. Tidur itu bukan bertidur, tapi tidur artinya beristirahat dalam Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan dan menjauh badannya diberkati dan berlaku untuk turunan karena suami tidur, akhirnya suami beristirahat dalam Tuhan. Dan kita bilang saya ingat ya, saya ingat membaca itu Putra Siap Kasih Hidayat 1 sampai 6. Aku disitu lihat rumah tangga anak ibu kedua berkat Bapak, tetapi dasar-dasarnya akan dicabut oleh Tuhan. Artinya siapa yang hormati makannya seperti orang yang mengumpulkan harta. Maka saya berdoa Bapak berdua minta maaf untuk ada dasar. Dan kepada ibu ya, aku kata-kata untuk dari apa saja yang dikatakan jelek oleh seorang ibu pasti akan terjadi pada anak. Oleh karena itu beda kalau ketika aku punya anak, aku boleh marah anak, tapi jangan marah ibu. Kalau dia bilang bodoh apa yang orang barat kalau marah, baru tadi buat dulu. Nanti kalau bilang anak baru anak benar-benar beda. Akhirnya terlalu kembali. Kata seorang ibu, maka saya beritahu, bila kita aturan dari seorang ibu, kalau kita tahu, mulut seorang ibu terkendali kalau dia punya sifat takut akan Tuhan, punya kebiasaan Tuhan dan dia adalah seorang ibu. Maka ini bila kita segala remaja, tapi ada kata-kata orang tidak. Dan bila walaupun satu, karena peran sebagai penolong dan orang. Ingat, saya tidak akan pernah dengar lagi 2-3 tahun kemudian
tidak pas-pasan. Kamu tolong bahkan kamu ada waktu tidak sama konsultasi masalah keluarga. Mengapa ada masalah keluarga? Banyak masalah keluarga bisa diselesaikan dengan baik kalau orang tinggal di dalam rumah. Orang ada waktu berbicara bersama, orang ada waktu mendengarkan bersama, orang ada waktu mengambil keputusan bersama. Itu yang jarang dilakukan oleh keluarga-keluarga saat ini. Dan yang menjadi korban adalah anak. Maka tolong ingat, bedakan dengan saya tanya, kapan kau mulai mendidik anakmu supaya dia menjadi baik? Jawabnya apa? Sejak dalam kandungan Om. Ya, sejak dalam kandungan. Bukan sesudah lahir. Bukan sesudah zaman itu, tapi sejak dalam kandungan. Mengapa? Karena seluruh kelakuan kamu direkam di bawah anak saudara. Dan itu yang kelihatan. Nanti sesudah dewasa. Banyak anak pengobatan yang sekarang kurang ajar itu benar. Karena persoalan sebenarnya dalam kandungan tidak pernah diselesaikan. Itu yang betul. Maka ketika bela hamil, jaga rumah tangga dengan baik, supaya anak yang menjadi dekat dengan banyak orang. Sampai pada upacara sakramen perkawinan, maka ketua majelis saksi saya mohon mendampingi ketua majelis. Bapak dan Ibu saksi, mohon supaya mendampingi ketua majelis. Allah yang menghormati, kami berdua telah bertemu dan saling menguji sebagai teman. Kami berdua percaya bahwa Allah membayar suami pertemuan dan anak akan dicintai. Maka kami memohon kesediaan Allah untuk memasukkan hubungan kami sebagai suami menurut tata cara Kristen. Terima kasih. Jadi kemudian berbahagia anak buah berada ke tempat ini untuk memohon berkat Tuhan. Karena kalian berniat untuk saling berkat di dalam perkawinan dan juga kami sekalian hadir di sini menyaksikan apa yang Anda lakukan dan juga semua tidak kalah menyertai kalian berdua. Dan kami mohon semua Kristus memberikan berkat berlipat bagi Anda berdua sebagai seorang istri dan memutuskan perkawinan Anda yang setelah Anda alami sudah membaptisan dan memperkaya Anda berdua melalui sakramen perkawinan ini, sehingga kalian saling menghargai satu sama lain dan melaksanakan kewajiban Anda sebagai seorang istri masa yang akan datang. Maka saya sebagai pelayan gereja mau bertanya kepada Anda berdua. Saya mohon Anda masing-masing menjawab pertanyaan saya dengan jelas dan tegas. Pertama kepada Yosef. Erik Yosef Sinan. Semoga Anda dengan hati yang bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini. Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah Anda untuk mengasihi dan menghormati istri sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah Anda dengan penuh kasih sayang menerima dan mengasihi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Bela Julanda Seru. Sungguhkah Anda dengan bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah Anda untuk mengasihi dan menghormati suami sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah Anda menjadi ibu yang penuh kasih sayang, berpenuh dan sabar, menerima anak-anak yang akan dipercayakan Allah kepada dan
dalam waktu berdoa, waktu sehat bersama. Saya mau mengasihi Engkau dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang beralfa. Atas nama Gereja Allah, di hadapan orang tua dan para saksi serta seluruh umat Allah yang terhormat, saya menegaskan bahwa perkawinan telah diresmikan ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, agar perkawinan Katolik yang sah ini semoga bagi kalian berdua menjadi satu sakramen yang menjadi sumber kekuatan Anda dan berdua untuk mencapai cita-cita dan kebahagiaan dalam Tuhan. Apa yang dipersatukan oleh Allah, marilah kita memuji Tuhan. Allah Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu, dan berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi Erik, Yosef Sinaga, dan Bella Brones Daud yang hari ini telah bersatu dalam ikatan suci sakramen perkawinan. Ya Allah, Bapa yang berbelas kasih, semoga berkat-Mu berlimpah atas Bella Yolanda Daud, mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya dari Yosef Sinaga. Semoga oleh kekuatan Roh Kudus atas dan mengobarkan hatinya agar sungguh-sungguh ambil bagian dalam anugerah perkawinan untuk hidup mereka berdua dan memperkaya gereja serta menyebarkan kepada mereka dengan anak-anak. Ya Allah, Bapa yang Maha Belas Kasih, oleh kuasa Roh Kudus tunjukkan rahmat kebijaksanaan, kesetiaan dan ketekunan pada hamba-Mu Erik, supaya sungguh-sungguh menjadi suami yang bertanggung jawab dan ayah yang senantiasa berbelas kasih kepada keluarga dan anak. Ya Allah, Bapa yang berbelas kasih, semoga dalam suka dan duka mereka senantiasa memuji Engkau, mereka mencari Engkau, dan semoga seluruh jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam segala kesukaran hidup mereka tetap merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan hati, dan juga oleh kebersamaan dan doa-doa mereka, para orang tua mereka, sanak saudara mereka, dan seluruh sahabat kenal mereka sungguh-sungguh mengalami sukacita oleh doa dan cara hidup mereka yang berkenan kepada-Mu. Semoga Engkau tetap menyertai mereka dengan berkat sampai usia lanjut, dan juga sampai kelak Engkau memanggil mereka untuk menghadapan di hadapan. Kami mohon semuanya dalam perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Supaya mereka mengatainya, mereka setia saling mengasihi seperti apa kita setia mengasihi kami sendiri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita katakan ini kepada gadis ini sebelah Allah kita tidak sekali. Bella, terima dan tegar ini dari suami, sudah lama kita berkesediaan. Berkatilah kitab suci ini supaya mereka hidup sesuai dengan firman. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Supaya apa yang mereka baca mereka renungkan, apa yang mereka renungkan mereka hayati, apa yang mereka hayati mereka amalkan. Juga kami memberkatilah salib ini, lambang
cinta kasih yang total daripada kepada kami, supaya setiap kali mereka menghadapi kesulitan, mereka memandang sangat tinggi dan ingat apa yang Aku sabdakan di atas sana. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Juga kami memberkati Rosario ini, supaya dengan doa Rosario kami sungguh-sungguh menghayati seluruh misteri kehidupan, seluruh karya penyelamatan bagi kami, dan juga berkat dan batu keluarga kudus ini untuk mengingatkan kami bahwa hidup kami bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Juga berkatilah lilin ini dan sebagai lambang cahayamu yang menerangi seluruh hidup, dari dan Bella sebagai suami dan istri, bermohon Bapa, Putra dan Roh Kudus. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Yang senantiasa serta untuk dalam kehidupan pemanggilan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan Erik dan Bella agar selalu setia dalam janji perkawinan mereka. Ya Bapa, semoga sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, Erik dan Bella, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau yang telah memberkati mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, terimalah korban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama. Tuhan
selaku Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskan persembahan sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang telah terputuskan, dan kesyukuran yang murni dari pasangan suci ini menambah jumlah anak-anak angkatmu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan. Dengan pengantarannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan nada puja bagimu dengan tak henti-hentinya. Demikian pula sesudah perjamuan yang berjalan, sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-murid seraya
mengumpulkan keluarga mempelai yang telah meninggal terhadap anak kami dan akan semua orang telah berpulang dalam kerajaan. Terimalah mereka dalam hidayah kepadamu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami yang berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun berkenan dan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Tuhan Yesus Kristus untuk telah bersabda kepada para rasul, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu, supaya hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Oh,
menjaga dan melindungi kita hingga hidup yang kekal. dalam diri dan dalam rumah tangga.
Santa Maria, Bunda Yesus, dan Bunda kami yang tercinta. Hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji satu sama lain, dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang membahagiakan ini, kami memohon juga pada doa restumu yang berdalami, Santa Maria, doakanlah agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat mendirikan rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami kepada putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, berdoa Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, berdoa Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, berdoa Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.